Ayo masuk. Lain di luar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya termasuk kalian, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusan. Yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhannya, dan cita-cita kalian semuanya tercapai. Wali qadai hajatina wa hajatikum min haji dunya wal akhirah bi jahil Qur'an wa bi jahi abika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Rabbi firlana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiqa wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertemuan hari ini adalah merupakan pertemuan yang pertama untuk kitab Amriti. Diingatkan karena saya juga sering lupa bahwa setiap hari Minggu ini adalah kitab Amriti. Kemudian kalau setiap hari Selasa lah kitab Jurumiyah ya. Baik. Tadi saya agak sempat lama juga karena mampir ke beli kacamata ini, untung ya jadi nggak sempat ini. Mari kita awali dengan bacaan Fatihah kembali sebagai pembuka kajian kitab Amriti ini, khususnya untuk mu'alif. Mudah-mudahan berkahnya mu'alif ini kita mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Wali qadai hajatina wa hajatikum min dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang kedua kalinya, tetapi insya Allah kedua kalinya ini kita akan lebih tidak akan terburu-buru, sesuai dengan pesan ya, untuk dipahami perlafadz-perlafadznya, artinya agak dikit deep learning ya, pelajaran mendalam untuk pertemuan kedua kalinya Amriti ini, kajian yang sudah hatam. Bismillahirrahmanirrahim.
utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji. Lafad alhamdu itu kalimat isim fi'il huruf. Kenapa dikatakan kalimat isim? Karena ada penambahan alif lam. Jadi nanti isim itu mesti biasa ditambahan dengan alif lam itu sebagai tanda kalimat isim. Lafad alhamdu itu menjadi permulaan sehingga punya status kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Kalau mubtada itu dibaca oleh siapa yang membaca ropanya mubtada? Iya, ropanya ditandai dengan doma. Tetapi siapakah yang menjadi amil menyuruh ropanya? Pahami? Kan lafad alhamdu itu lafadnya dibaca domah du bunyinya, tidak da, tidak di, tapi du dibaca ropa. Ropanya itu dengan tandanya domah. Nah, siapakah yang menyuruh membaca domah? Kan amil. Amilnya amil apa? Amil ibtida. Amil ibtida, ya. Itu dari sorotan kajian tentang nahwu. Ilmu nahwu. Kita tinjau sekarang lafad alhamdu. Lihat lafad alhamdu. Kalaupun tidak terlihat, kita bayangkan lafad alhamdu itu bentuk kalimat apa? Bentuk kalimat masdar, isim masdar, ya. Masdar. Fi'il madinya apa? Hamada, ya. Sekarang kalau hamada itu termasuk wajan atau bina yang bina keberapa? Ke satu. Apa itu? Namanya dulu yang ke satu itu binanya bina apa? Sulasi naon? Mujarod. Naon ari mujarod? Naon ari mujarod? Suwung. Ai suwung teh kosong. Kosong teh naon? Tina panambah. Lah kalau mazid berarti aya tambahan hurufna. Paham? Ya, termasuk sulasi mujarod bab ke-1 atau kahiji. Ya. Dari akar kata hamida boleh, hamada silakan, nggak ada yang melarang. Tinggal mau ikut akar, mau ikut yang ke bab berapa, ya itu aja. Kalau masuk bab pertama berarti hamadai, fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya apa? Ya, yansuru, ya mudu, ya boleh. Hamida boleh. Berarti masuk bab berapa itu? Bab keberapa? Bab ketiga mah patah hayap tahu. Alima ya lamu. Berarti hamidayah madu. Itu makanya bebas aja, yang penting kita punya patokan. Makanya sorobnya kudu apal. Sebab di situ insya Allah kita kaji kitab
kita ngaji kitab Matan Bina. Dalam Matan Bina itu dijelaskan ada 35 bab. Insya Allah kalau nggak salah 35 bab. Perlu kita ngaji juga. Ya. Sekarang binanya termasuk bina apa? Sohihunau, misalunau, mudo'afu. Ayo sabar bina cina. 7 kategori bina apa ini? Sohi. Kenapa sohi? Kenapa sohi? Karena tidak ada huruf ilah. Tidak ada huruf. Paham tidak? Masuk tidak? Oke. Itu. Sekarang saya tanya, lapad alhamdu di situ. Lapad alhamdu di situ termasuk kalimat yang ini dari segi ilal. Ya, kajiannya dari segi ilal. Tadi dari segi sorof. Lafad alhamdu di situ termasuk bentuk mabni apa mu'rab? Termasuk kalimat mabni apa mu'rab? Non mu'rab. Non mabni. Mabni itu tidak bisa berubah. Lah kalau alhamdu bisa berubah tidak? Bisa alhamdu, bisa alhamda, bisa alhamdi. Berarti bentuknya kalimatnya mu'rab. Paham tidak? Ngaji nasa etik tapi rada jero daripada duka mari kita bisa. Yang penting dipahami kalimat-kalimat itu. Oke? Masuk? Jadi sekarang alhamdu itu dibaca domah karena menjadi mubtada. Makanya kalau mubtada itu harus alhamdu saja gitu. Ya. Lanjut, iku lillahi tetap kagungannya Allah Subhanahu wa taala. Iku lillahi tetap kagungan Allah Subhanahu wa taala. Iku lillahi tetap kagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lafadz lillahi menjadi apa kedudukannya dari segi. Jadi khobar. Ai khobar dibaca naon? Ropa terus lillahi dibaca ropan tuh. Tidak. Ya, tidak dibaca ropa. Jadi ropanya itu hanya dalam mahalnya saja, dalam kedudukannya saja dibaca ropa karena menjadi khobar. Lah sekarang kalau disiat dari segi lafadznya dibaca apa? Dibaca jer. Kenapa dibaca jer? Karena huruf kosam. Mana huruf kosam? Apa saja huruf kosam? Kalau huruf kosam apa saja? Wawu, ta, ba. Ada huruf ba-nya? Dalam lillahi? Tidak ada. Kenapa dibaca jer? Karena ada huruf lam. Lillahi. Ya. Lam itu termasuk huruf JR yang mengejarkan. Tetapi lafdul jalalah yaitu lafad Allah disebut lafdul jalalah. Awas. Ingatin. Lafad Allah itu disebut dengan lafdul jalalah. Lafad Allah itu bentuknya termasuk bentuk yang jamid. Ya. Artinya tidak bisa ditasrif. Oke? Gitu. Lanjut. Allazi kang.
Allazi kang. Berarti nyipat. Allazi itu adalah sifat menyipati lafad Allah. Ari Allah teh anu, allazi anu kang. Tetapi lafad allazi menjadi apa? Isim fi'il huruf? Isim apa namanya? Isim mausul. Setiap isim mausul pasti butuh silah. Ya. Apa silah? Naon silah? Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Nanti ada kalanya jumlah fi'liyah dan ada kalanya jumlah ismiyah. Lah sekarang allazi qad teman-teman, qad itu namanya huruf litahqiq, punya faedah litahqiq. Apa? Litahqiq. Kenapa? Karena masuk kepada kalimat fi'il waqafa. Fi'il apa namanya? Fi'il madi. Setiap qad yang masuk kepada fi'il madi nanti berfaedah litahqiq. Saya nggak buru-buru, sok ditengetkan, ditulis, diingat-ingat, itu masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati, bahwa qad yang masuk kepada fi'il madi itu menunjukkan nanti untuk teman-teman. Ya. Qad wafaqa, qad teman-teman, itu namanya harfu litahqiq. Litahqiq. Kemudian lafadz qad, masih lafadz qad. Mabni apa itu? Mabni apa? Kalimat qad mabni apa murab? Mabni. Kenapa? Karena jadi huruf. Ya, qad itu adalah huruf. Ya. Kemudian mabninya mabni apa? Qad. Dalnya dibaca apa? Huruf dalnya sukun, makanya mabni sukun. Wa kullu mustahiqin wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Kata kitab alfiahnya itu, wa kullu harfin, setiap huruf iku mustahiqun, ngahaki lil bina, untuk mabni. Jadi setiap huruf itu pasti mabni. Ingat? Paham? Setiap huruf pasti mabni. Itu. Cuman dalam lafadz qad mabni sukun karena dalnya dibaca sukun. Paham tidak? Oke. Wafaqa wis paring taufik. Wafaqa wis paring taufik. Wafaqa kalimat isim fi'il huruf fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il madi. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Berarti dalam lafadz wafaqa itu tersimpan domir mustatir, domir yang tersembunyi. Ya, mustatir, domir yang tersembunyi. Ai huwa, ya. Qad wafaqa teman-teman wis apa paring taufik sapa Allah, Gusti Allah gitu. Nah, sekarang kita lihat lafadz wafaqa. Wafaqa. Dari ilmu sorobnya, dari segi ilmu sorobnya termasuk bab keberapa? Termasuk sulasi apa rubai? Termasuk wafaqa wau fa qaf. Berapa hurufnya? Wau fa qaf
Berapa hurufnya? Berapa hurufnya? Halo, berapa hurufnya? 3 huruf. Jadi bukan rubai namanya. Kalau rubai itu berarti 4 hurufnya. Paham? Kalau rubai itu 4 hurufnya. Rubai itu artinya anu bangsa 4 hurufna. Lamun sulasi anu bangsa 3 hurufna. Paham? Sekarang lihat waffaqo. Waffaqo. Dalam huruf fa-nya itu terdapat huruf apa? Waffaqo. Yuwaffiqu. Huruf apa? Terdapat tasdid. Gitu. Tetapi tetap kategorinya adalah sulasi bukan rubai. Nah, tinggal kita tanya. Sulasi apa? Sulasi mujarad apa sulasi mazid? Sulasi mazid. Ya. Karena ada tambahannya. Tambahannya huruf apa? Tasdid itu waffaqo. Ya. Lah sekarang tanya lagi. Kalau termasuk sulasi mazid ada tambahannya. Kategori bab berapa? Wajahnya coba. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan. Bab berapa? Oh? Bab awal. Bab kedua. Maujunya apa? Maujunya itu fa'ala. Sekarang wajahnya apa? Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan. Gitu. Ya. Nah, rada jero enam rada jero. Jadi diasupkeun kumaha cara ilmu nahuna, kumaha cara ilmu sorobna, kumaha elalna, asal muasal kalimat. Jadi saeutik ge ngajina jero di jeroan saeutik. Oke. Sekarang kita wafaqo. Termasuk bina apa namanya? Sohihunau, misalunau, mudo'afu. Ayo, masuk bina apa? Hah? Bina? Sohih. Ya. Sorry. Oke. Lafadz wafaqo sekarang kategori mu'rab apa mabni? Wafaqo termasuk mu'rab apa mabni? Wafaqo kalimat apa? Isim fi'il huruf? Isim fi'il. Kemudian dibaca apa? Hujung akhirnya wafaqo fatah berarti mabni patah. Ya. Termasuk kategori mabni patah karena fi'il madi. Setiap fi'il madi pasti dibaca patah. Oke? Nasoro ro doroba ba alima ma hasiba ba ja'ama ma. Pokoknya fi'il madi itu pasti mabni. Fi'il madi itu pasti mabni patah. Lamun fi'il mudhari mabni apa mu'rab? Mu'rab.
Kemudian fi'il mudhari dibaca apa? Ropa. Ropanya pakai apa? Doma. Yadribu bu, ya'lamu mu, yansuru ru, yaftahu hu, hufatahu hu. Itu paham tidak? Oke. Wafaqa. Terus gimana juga sabet ke? Enggak semeren. Wafaqa terus lil ilmi maring ilmu. Lil ilmi maring ilmu. Wafaqa wafaqa artinya wafaqa wis maringi taufik sapa Gusti Allah, maringi taufik lil ilmi maring ilmu. Artinya Hakim Musonib ini mengadakan pembukaan dengan mengadakan pujian, ya, pujian kepada Allah yang sudah memberikan taufik untuk mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu didapatkan dengan adanya taufik, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sakumaha pinter nage lamun teu dibere taufik mah anggar bae urang aya dina kasasaran. Mangkana loba istilah jalma pinter tapi keblenger gitu. Ya, ngerti segala nama, cuman ngelakukan hal yang tidak baik dengan ilmunya, berarti tidak diberikan taufik namanya. Paham? Halo? Tidak diberikan taufik. Ya. Sekarang lafadz lil ilmi. Lihat, lafadz lil ilmi. Lafadz mimnya itu dibaca apa? JR. Kenapa dibaca JR? Karena kemasukan huruf JR. Apa huruf JR-nya? Lam. Lil ilmi, tidak lil ilma, tidak lil ilmu. Paham tuh? Ya. Itu lil ilmi. Nah, setiap huruf jar pasti punya ta'alluq. Naon ta'alluq? Hubungan. Nah, hubungannya ke mana? Karena wafaqo, ya, karena wafaqo udah memberikan taufik lil ilmi, kedua ilmu gitu. Oke. Kalau lil ilmi itu fi'il madinya apa? Fi'il madinya apa? Lil ilmi itu masdar, bentuk masdar ya. Tetapi ada fi'il madinya A5. Termasuk bab apa? Bab keberapa? Bab ke? Kemudian warnanya sulasi, mujarad, majid. Mujarad. Ada berapa bab mujarad? Ada 6 bab. Gitu. Sekarang lafadz lil ilmi itu bentuk kalimatnya termasuk mu'rab apa mabni? Mu'rab, berarti bisa berubah-ubah. Cuman karena kemasukan huruf JR maka dibaca JR. Lil ilmi, bisa ilmun, bisa ilman, ya. Berarti kalau lafadz yang sudah bisa ilmun, ilman, ilmin itu namanya kalimat mu'rab. Apa artinya mu'rab? Bisa berubah. Kalau mabni tidak bisa berubah. Nah, lanjut. Lil ilmi khaira khalqihi ing leuwih bagus-baguse. Khaira ing leuwih bagus-baguse. Khaira
ing leuwih bagus-baguse khalqihi makhluke Allah, khalqihi makhluke Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lafaz khaira kedudukannya menjadi apa? Maf'ul. Ari maf'ul isim yang dibaca naon? Nasab. Makanya khaira, tidak khairi, tidak khairu. Khaira asalnya dari kata isim tabdil akhyaru af'ala. Ya. Akhyaru leuwih bagus, memiliki makna kata leuwih bagus-bagusnya makhluk. Ya. Maf'ul berarti maf'ul apa itu namanya? Maf'ul bih, betul. Artinya menjadi objek. Dari mana? Fi'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Dari wafaqo, betul. Wafaqo. Kalimat apa? Fi'il. Setiap fi'il pasti punya fa'il. Fa'ilnya siapa? Allah. Berarti yang memberikan taufik itu adalah Allah. Ya, yang memberikan taufik itu adalah Allah. Lah sekarang khaira khalqihi ing leuwih bagus-bagusnya makhluk Allah taala. Oke? Khalqi itu bentuk kalimat apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, fa'il, naibul fa'il, ayo. Khalqi, lafadz khalqi termasuk fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, lafadz khalqi aja. Lihat lafadz khalqi. Khaira khalqihi termasuk isim masdar. Ya, kalau fi'il madinya apa? Khalaqa. Sekarang lafadz khalaqa termasuk sorobnya nih, ilmu sorobnya termasuk wajan apa? Masuk wajan apa? Khalaqa. Apa layak? Ulu khalaqa ya luku. Ya, khalaqa ya luku. Termasuk mujarad majid. Bab keberapa? Awal. Boleh. Ya, termasuk bab awal. Oke. Sekarang lafaz khalqihi itu bentuk kalimatnya mu'rab apa mabni? Mabni. Mu'rab. Khalqahu silakan, khalquhu silakan, khalqihi silakan. Yang jadi pertanyaannya kenapa dibaca khalqihi? Kopnya itu dibaca kasroh. Yuk. Jumlah idofat pasti ngerti. Jadi ari jumlah idofat itu terdiri dari susunan mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Khaira mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Khalqihi. Digabungkan antara mudhof dan mudhof ilaih menjadi idofat namanya. Paham tidak? Ayo dicerna. Menggabungkan satu mudhof dengan mudhof ilaih menjadi jumlah idofat. Berarti maf'ulnya itu terbentuk dari jumlah idofat gitu. Khaira khalqihi. Paham tuh? Oke.
leuwih bagus-bagusnya makhluk, leuwih bagus-bagusnya makhluk kamu. Nah itu alasannya, makanya termasuk bentuk kalimat yang mu'rab. Bisa kholqo, bisa kholqu, bisa kholqi, tapi tetap wajib dibaca kholqi. Kenapa? Karena termasuk jumlah idofat. Yang namanya mudhof ilaih itu wajib dibaca kasroh. Itu ya. Kalau yang mudhofnya itu mu'rab, tergantung. Bisa jadi mubtada, bisa menjadi maf'ul. Ini sekarang posisinya menjadi maf'ul, makanya dibaca khaira, khaira khalqihi. Kartos ente Putri kok diam? Kartos ente. Ada yang mau tanyakan Putri, khusus Putri? Apa yang tidak paham? Oh, ayo silakan belakang. Please you ask me. Silakan kamu tanyakan padaku. Oke, nanti dikit lagi atulah. Satu lafad lagi. Khaira khalqihi ing leuwih bagus-baguse makhluk ke Allah. Walituqa, walituqa, walituqa lan maring ketakwaan. Wa itu adalah huruf atop. Atopnya menggabungkan kepada lafad lil ilmi walid tuqa. Lil ilmi dibaca kasroh mimnya lil ilmi. Walid tuqa lan maring ketakwaan itu juga dibaca kasroh lil ilmi walid tuqa. Artinya walid tuqa itu maring ketakwaan. Matub lafad lil ilmi itu lafad yang diikut sertakan pada lafad walid tuqa itu lafad yang diikut sertakan pada lafad sesudahnya, yaitu walil ilmi. Lil ilminya dibaca kasroh, maka walid tuqa juga dibaca kasroh. Nah, sekarang bentuk walid tuqa asal fi'il madinya apa? Fi'il madinya apa? Ittaqo. Ittaqo. Termasuk bina apa? Hah? Apa tadi benar? Benar tadi benar. Nakis ya? Nakis. Tadi naon tadi? Nakis. Benar lah mau nakis. Ya. Bina nakis apa? Ya, iya. Ya. Kemudian mu'rab mabni. Mu'rab. Itu walid tuqa. Nah itu nadoman yang pertama merupakan buah pujian dari Kimusoni pengarang dengan bacaan alhamdulillah tos masihan Allah teh taufik pikeun mendapatkan ilmu kahiji
anu kadua pikeun ningkatkeun katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab daek ngaji. Itu. Kalaulah tidak ada taufik, maka jelas banyak kalian atau kita termasuk tidak mau menghadiri kajian. Tentu punya maksud dan tujuan. Apa maksud tujuannya? Lanjut. Apa mau ada yang tanya dulu? Hatta nahat sehingga neja. Hatta sehingga neja. Hatta nahat sehingga neja. Hatta itu sehingga. Hatta itu kalimat isim fi'il huruf huruf. Mu'rab mabni. Tidak ada tasrifan hatta yahitu. Hitutan. Enggak. Tidak akan ada perubahan. Kalau mau memberikan makna hingga ya hatta. Hatta ra'sa sehingga kepalanya. Makanya kalimatnya mabni. Ya. Termasuk huruf wa kullu mustahiqun lil bina. Setiap huruf pasti punya hak untuk menjadi mabni. Oke. Nahat nejo atau neja. Nahat neja. Lafad nahat kalimat apa? Isim fi'il huruf fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il madi. Setiap fi'il pasti butuh apa fa'ilnya? Kan itu bisa ya. Apa kulubuhum pirang-pirang atine apa? Humnya kemana? Khairu halqihi, ke halqihi ya, makhluk. Yang punya hati itu makhluk. Ke khairi khalqihi. Apa qulubuhum pirang-pirang atine makhluk. Kenapa pirang-pirang? Lafad qulub termasuk bentuk kalimat jama. Betul. Karena hati itu bukan seseorang saja, tetapi semua punya hati. Ya. Dan di dalam hati itu tersimpan perasaan. Maka rasalah yang membuat sakit. Betul? Sakit hati aing mah itu misalkan di dalam hati itu terdapat rasa, menyimpan rasa. Ketika diputuskan, nyelekitna hajaan. Itu. Jadi termasuk jamanya jama apa coba? Jama taksir, iya. Dari kolbun. Kolbun itu kolaba, apa artinya? Ngelindih, ya. Artinya suka bolak-balik. Makanya hari ini hati menentukan hitam, besok malah lain lagi. Hari ini aku jatuh cinta padamu, besok malah lain deui. Ya, itulah hati suka sok bolak-balik. Ya, suka bolak-balik, makanya disebut kolbun. Sekarang lafaz kolbun di situ dibaca apa? Ropa. Ropanya pakai apa? Doma. Kulubu bu. Lah itu namanya kajian dari segi nahwu. Ya. Jadi kalau ilmu nahwu itu mengatur ujung akhir kalimat, ujung akhir huruf. Paham tuh? Halo?
ulah narundutan ngaropi gerang ngaropi ya. Oke, itu hatta nahat fi'il madi, fa'ilnya lapad kulub ya. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya adalah lafad nahat. Kalau fi'il mudhari'nya asalnya naha. Fi'il mudhari'nya apa? Naha yanhu. Yanhu termasuk kategori bab berapa? Bina naon? Halo. Bina apa? Bina sahihuna mudha'afu. Awas di situ nanti kita harus hafal betul apa yang disebut dengan bina sahih, bina mudha'af, bina apa lagi? Bina mapai tina sesuai dengan nadoman. Sesuai dengan nadomannya sahihuna. Bina sahih, mudha'af, mahmuz, terus sabara bina 7. Jadi harus kita mengenal, harus diingetin patokan bina-bina itu. Kalau yang bina mahmuz apa? Ya, pak fi'il terdapat hamzah atau dalam ain fi'il, lam fi'il terdapat hamzah. Kalau mudha'af, iya. Jadi nanti kita diterapkan dengan contohnya itu saya membuat contoh dari langsung. Insya Allah kita membuatkan contoh yang lebih banyak tetapi langsung dari lafad nadoman amritinya. Kalau dulu jaidun lagi. Katanya kurang banyak contohnya. Makanya kita kembangkan di planning. Ya, lebih mendalam. Kajian mulai hari ini lebih mendalam. Penerapan langsung pada nadoman amritinya untuk dibuatkan contoh. Oke. Itu termasuk nahat itu bina nakis. Nah, sekarang lafad nahat. Nahat itu mabni mu'rab. Fi'il apa nahat? Fi'il madi. Berarti kalau mabni apa? Fi'il madi mabni apa? Mabni patah. Kenapa mu'rab kau katakan? Ya Allah ya Rabbi. Ya, bolak balik. Kalau fi'il madi itu adalah mabni fatah. Termasuk nahat itu adalah mabni. Cuman ada pembuangan huruf. Makanya dikatakan bina nakis. Ya, bina nakis. Lafad nahat itu berarti ayat kalimat wau atau iya asalnya itu. Nahaitu ada iyanya, nahaitu dibuang iyanya kemudian digantikan dengan alif. Halo.
ini termasuk apa namanya binama nafis, berarti asalnya ada 3 huruf lah, berarti asalnya itu nahain. Karena ada ia mati sebelumnya menyandang harokat fathah, maka digantikan yaitu posisinya. Kelihatan enggak? Halo? Enggak? Nah, ini masalah lagi. Jadi saya bisa di sini. Benar-benar. Oke? Ya, kita dulu. Akhirnya apa? Setelah dibuang dia, karena ada yang mati menyandang harokat fathah, maka digantikan itu dengan alif. Ya, ini bilangkan. Digantikan dengan alif karena antara alif adalah tanda bacanya mati, juga ini mati, akhirnya alif dibuang. Guys, sedikit lagi. Ini namanya iqrar. Ajar iqrar. Jadi kita perlu ngaji iqrar, perlu juga ngaji iqrar. Ya, biar tahu terus kalimat per kalimatnya. Paham nggak? Putra. Oke. Jadi terjadi pembuangan huruf ya. Opo kulubuhum atine makhluk. Kemudian linahwihi, lanjut. Linahwihi. Linahwihi maring sepadane ilmu nahu. Linahwi maring sepadane ilmu nahu. Lafad nahwi terdiri dari unsur jarun wa majrurun. Mana huruf jarnya? Li. Mana majrurnya? Nahwihi. Ya, terdiri dari jar majrur. Makanya di situ termasuk mu'rab kalimatnya. Mu'rab itu artinya apa? Berubah-ubah. Linawihi pamin adimi mangka iku setengah sangking. Pamin mangka iku setengah sangking. Pamin mangka iku setengah sangking. Fa itu adalah huruf atof. Ya, fa itu adalah huruf atof digabungkan jeung huruf jr. Famin maka gitu. Maka setiap huruf adalah mabni mu'rab. Mabni, ingetin, tidak bisa berubah. Ya. Lamun ngomong dari min gitu. Famin adimi lafad adimi itu agung. Manane agung. Lafad adimi adalah lafad yang dijerkan adimi, tidak adima, tidak adimu. Famin adimi. Ya. Kedudukannya jadi apa? Ya, jar majrur. Ya, jar majrur. Tetapi itu merupakan unsur dari kalimat yang mudhof.
Setiap mudhof pasti punya mudhof ilaih. Ya. Maka lafaz adimi itu tetap kalimatnya adalah mu. Bisa dibaca adima tidak? Boleh. Adimu boleh? Boleh. Tetapi di sini lafadznya wajib dibaca JR. Kenapa dibaca JR? Karena kemasukan huruf jar. Apa huruf jarnya? Min. Makanya bunyinya pamin adimi. Paham gak? Pamin adimi. Sa'nihi pamin adimi sa'nihi mangka iku setengah sangking agung-agung tingkahe, setengah sangking agung-agung tingkahe alladzi amin adimi sa'nihi iku setengah sangking agung-agunge tingkahe alladzi, sebagian dari keagungan tingkahnya Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Ini menunjukkan keagungan muslim itu. Ya. Lam ora lam ora, lam itu kalimat isim fi'il huruf apa? Iya, huruf Jawa jim, huruf yang menjajemkan, ya, yang menjajemkan. Nahwihi bisa ngeringkes, nahwi bisa ngeringkes. Nahwi kalimat isim fi'il huruf fi'il apa? Fi'il mudhore. Makanya kemasukan lam, nggak bisa lam masuk pada fi'il madi, lam doroba, tapi lam yadrib gitu. Termasuk ini pamin adimi sa'nihi lam tahwihi, ora ngeringkes, orang ngeringkes opo kulub, fi'ilnya adalah kulub. Berarti tahwi itu kalimat mu'rab apa mabni? Tahwi itu mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Iya, kenapa tidak bisa? Mu'rab itu kan artinya tidak bisa berubah. Kenapa mu'rab? Tahwi kalimat isim fi'il fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Mudhari. Kalau fi'il mudhari mu'rab apa mabni? Jadi alasannya apa? Nah begitu. Are you understand? My sister. Perempuan. Hai perempuan bahasa Inggrisnya non. Pamin adi misalnya, ini perempuan masih belum memahami tentang apa idopah ya. Tadi kan kalimatnya begini. Kalau laki-laki udah paham. Pamin,
Jadi nggak boleh kalau apa dan kemasukan huruf Z atau kami saja tergantung kaminya yang menyuruhnya. Ya. Asalnya ya beribu. Ya beribu. Kalau yang beribu kalimat sipil. P kemarin kemudian apa? Kemudian orang mati. Kenapa murah? Bisa berubah. Boleh ya ibu, boleh ya riba, boleh ya itu. Oke? Tergantung amil yang menyuruh. Ketika memasukkanlah, maka ya riba. Ketika memasukkanlah, maka ya gitu. Lah ini juga sama. Ya, ketika lafaz ini dimasukkan min, maka lafaz ini dibaca dr. Enggak boleh ada macam ini. Kecuali kalau ada lagi yang dihilangkan, tetapi menjadi objek ini. Adimu mengagungkan siapa saya. Adima ini keagungan zat aladi Allah. Itu baru ini adima. Makanya ini adalah murad. Bisa adima, bisa adimi, bisa adimu. Pakai. Iya, tergantung kami dan menyuruhnya mau menyuruhnya apa, dilihat tulisannya. Ya, oke. Kemudian dapat dapat ini lah, mau membedakan. Sani, dapat sani orang apa mati? Halo, sani orang apa mati? Kenapa murah? Bisa berubah. Ya, boleh sana, boleh satu, boleh sang. Tapi kalau di sini apa? Kenapa dibaca sati? Tidak sana, tidak satu. Ini belajar namanya analisis kritis. Analisis kritis untuk mendalam. Kenapa saat ini tidak sama aja? Jumlah? Idopa dari mana? Oh, udah mulai. Udah dari mana? Dapat dari kami. Ya, jadi ini kan dibaca minnya itu karena untuk ini. Kenapa? Karena lafaz ini adisan ini terdiri dari unsur mudhof dan mudhof. Mana mudhofnya? Mana mudhofnya? Sami mudhofnya. Bagaimana kalau dihilangkan minnya, paminnya, terus jadi pasal baca rumah. Boleh adimu apa? Apa adimu siapa? Adimu ini biar enggak? Oh enggak. Biar enggak? Enggak. Depan sepiro semangat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini fungsinya mengajarkan. Lalu apa huruf menyambungkan? Dari mana sambungan ini? Dari sebelumnya yang dibaca. Ya, sebelum kami nabi ini apa? Lina, punya tujuan untuk tujuannya apa? Harta nahat sehingga nejak. Yang nejak apa? Hati. Yang punya tujuan itu hati. Mau ke sana ya hati, mau ke sini hati, ya penggeraknya itu betul tidak? Kayak menggerakannya itu adalah yang memberikan taufik hidayah siapa? Allah. Gitu. Nah, hartanya sehingga tidak kokoh hati dengan taufiknya Allah dan dengan ilmu yang diberikan Allah. Gitu. Ya. Baru dari sebagian keagungan tingkatnya Allah Subhanahu wa taala ini alami. Karena kemasukan ini fungsinya mengajarkan dakwah, ini namanya jarum. Dapat yang mengajarkan, dapat alimun adalah majhul. Dapat yang mengajarkan, makanya alim ini bunyinya. Tapi ketika minnya hilang, jangan dihadirkan minnya, ulah datang ke maka boleh. Ini kita baca apa? Lah ini namanya jumlah. Oh, jumlah itu kalau mana? Kalau ini adalah namanya menggabungkan lafaz alif dengan sani, maka disebut dengan idhofah. Kok bisa? Bisa karena lafaz alif punya makna tersendiri, sani juga punya makna sendiri. Apa artinya? Aku lalu sani apa artinya? Sani apa artinya? Sani apa artinya? Halo? Tingkat kelakuan Allah. Sebagian dari keagungan kelakuan Allah. Karena punya makna dan arti yang berbeda-beda. Halo? Karena punya makna dan arti yang berbeda, artinya sani artinya tingkat, digabungkan dua lafaz, digabungkan menjadi satu, maka namanya idhofah. Ingat. Hah? Paham? Karek 2 bait ya? Karek 2 bait. Biar teh. Hari mam teu lieur. Itu. Oke.
Kan ari ilmu itu adalah makanan rohani. Ari sangu tempe sambal jeung sajabana makanan. Halo. Tempe, sayur, lauk asin, endog. Makanan apa itu? Jasmani. Ayeuna rohani perlu diberi makan tidak? Perlu. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur apa saja? Jasmani dan rohani. Jasad terbuat dari air mani. Sama-sama perlu makan. Ayeuna jasad lamun teu dibere sangu lemes teu. Nah rohani mah ada dalam hati kita. Paham teu? Itu diantaranya. Maka penting untuk diberikan makan. Tadi mana? Oh. Mak, hati lo. Rahop. Kalimah. Kagenpo. Lam tawi, sekarang lihat lapat lam tawi. Lam tawi kalimat isim fi loro. Fi'il apa? Mudore. Cirinya mudore? Huruf ta. Begitu. Ya. Kemudian di situ termasuk bina apa? Nah ini perlu ngajinya kitab iqlal. Ini terjadi iqlal hadap pembuangan huruf. Ya, pembuangan huruf terdapat huruf ilat. Jadi asalnya dua huruf ilat, waw dan ya. Ini pada wawnya huruf ilat pada kalimat apa? Ada tafil, ainfil, lafil. Kalau ada huruf ilat pada ainfil dan lafil, maka disebut bina apa? Makrun. Ininya terdapat pada ain pakiranya ain pikir lafil tawi ayat dia mati jatuh setelah harokat kasroh, maka ini dibuang karena yang namanya itu mestinya bersamaan dengan kasroh. Kalau maka dihilangkan ini tadi. Ya. Lah, kenapa dihilangkan? Halo. Halo. Ini tawi kalimat sipil. Berbuat saya tahu berbuat. Tawi kalimat sipil. Bil apa? Bilmu. Kemudian fi mudhari ya. Termasuk bina
Lah, setelah berarti termasuk bina lafid makrun. Kenapa lafid makrun? Karena pada ain fiil lam fiil ada huruf itu yang disebut dengan bina lafid naon. Kalau lafid makrun apa? Huruf elatna itu muka hiji ayatna dina lafid, muka dua ayatna dina ininya soheh, maka disebut dengan lafid makrun, terpisah oleh huruf soheh. Ayeuna huruf ilatna itu berkumpul ayat dina ain fiil ayat dina lafid, makanya disebut makrun, bergandengan makrun itu. Paham ke? Oke, masuk. Perempuan suka. Oke, masuk. Lalu masuknya sebelumnya kan? Ada. Lima. Fokus. Rasa kunjungan ayo pelajaran mengajar kenalin cara Pak. Baru lapat tawili awili bilang perempuan siapa? Masukkan huruf lam. Huruf lam itu apa? Kelihatan nggak? Huruf lam itu apa? Yang menjadikan dan membaca sukun terhadap akhir kalimatnya. Nah, asalnya kita hawaya, tawi, ya. Ini mudorenya tawi, yang, itu, ya. Ini mau domir, itu nggak pakai bumi. Tawi, kita tawi. Hawa yawi, kemudian pakai kasih kemudahannya tawiyu. Nah, benar nggak? Oke, fokus. Sampai asal guna kasihnya. Tawi ya. Berapa ini tawiyu? Berapa? Kemudian dimasuki lam. Kalau lam apa ini lam? Ambil apa lam? Ambil jawab. Otomatis ambil jawab itu menjadikan kepada fi'il mudhari. Lam, tawi. Kemudian ciri gajinya apa? Ayo, jawab lagi. Ciri gajinya apa? Hah? Ya. Ya. Doraba. Ibu yang naon?
Dibaca ciri jajamnya naon? Jadi ciri jajamnya itu dibaca dalam huruf apa? Dalam huruf apa? Hah? Dalam fiil mudhari yang dalam fiil mudhari yang dalam fiil mudhari yang sori akhirnya, maka tandanya fiil mudhari itu dibaca jajamnya dibaca sukun. Ciri jajamnya itu pakai sukun. Itu paham ya? Berarti lam yang sekarang lapak tadi apa namanya? Apa? Ada mium. Kemasukan alif jawazim dibaca fiil mudhari tahwiyu kemasukan lam alif jawazim berarti jazmnya cirinya pakai apa? Kalau tadinya pakai sukun, ini sukun kita dari sukun. Jika kirim sukun orang kan udah dua sukun. Nah, kenapa dibaca sukun? Karena lama yadribu ya ilmu kemudian kemasukan lam bunyinya lam yang otomatis fiil mudhari tersebut ujungnya dibaca jazm. Nah baru ciri jazmnya sebutkan ada isbet tanda mati namanya sukun. Kenapa dibaca sukun? Nah karena kemasukan lam itu adalah amil, makanya ini dibaca sukun. Ya, dibaca jawazim, dibaca jazm. Mungkin yang ditaraskan ciri jazmnya kunaon. Sekarang saya kembali kepada lafik maklum. Huruf eranya itu bergandengan ayatina fiil dan ayatina lam fiil, makanya bergandengan. Ya, sekarang sebenarnya apa? Lapan tahwiyu. Sekarang lapan tahwiyu kita masuki alif jawazim. Yaitu lapan lam tahwiyu. Sekarang saya tanya, ciri jazmnya apa? Baik, ngerti.
Paham? Nah ini buang ya, baru digabungkan dengan domir. Nah domir yang kembali kepada Allah. Lantahwi itu mana sih? Padamu sudah disampaikan ciri jajem itu satu dengan pembuangan dengan sukun, yang kedua dengan pembuangan huruf elat, yang ketiga apa? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat ciri jajem? Ciri jajem itu satu dengan cara, ciri jajem itu satu dengan sukun, yang kedua dengan pembuangan huruf elat, yang ketiga dengan, kalau udah disampaikan udah dipahami beren. Apa? Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu ojek-ojek dengan aku memenuhi dengan pembuangan huruf non terjadi pada apa? Coba sebutkan akolomsa yang dikaropa ya alani adani ya aluna aluna alina. Ada huruf gairnya? Ada? Nah ketika kemasukan lam amin kawanin ataupun amin nawasib maka untuk dibuat. Contoh ya alani tak alani ya aluna tak aluna tak alina. Ketika kemasukan lam atau amil wasif lam maka menjadi dua, lam ya ala lam tak ala lam tak alu, buangnya lam ali, buangnya. Berarti ada tiga ciri dibaca ciri jajem. Yang pertama pakai apa? Sukun. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Jika olah dua bait baiknya. Udah? Paham? Dua bait karek dua baitnya. Dua bait aja Pak. Bapak ngerancangnya 3 bait. Ini jam seberapa? What time is it now? 5? Kok 5? Mana memanggil saya? Oh iya. Oke. Jam 16:25. Naon bahasa Inggrisna? Guys 30 menit atau sampai enak nyebutna. Laki-laki naon? Laki-laki apa? Bahasa Inggrisnya jam 16:30 menit. Sittin. Perempuan apa? 16:25. Atau 16.5, setengah artinya ya.
Oke, kalau begitu kita 2 bait saja. Walaupun saya sudah menyeting dengan 3 bait, namun kita pemahaman belum semuanya. Hanya untuk memberikan makna Jawanya 2 bait. Halo, memberikan makna 2 bait. Nanti kita tetap melanjutkan pendalaman bagian subjek. Ya, subjeknya itu nanti kita fokus kepada permasalahan analisis ilmu nahu, menganalisis lagi. Tadi juga sudah menganalisis. Ya, dari lafad alhamdu. Berarti nanti di pertemuan yang akan datang bagian nadoman yang ketiga. Kecuali kalau sekarang dituntaskan makna Jawanya. Untuk makna Jawa berarti baru 2 bait dan langsung nanti bait yang ketiga. Bait yang ketiga untuk makna Jawa dan penjelasannya. Baru kesananya menganalisis tentang dari sektor ilmu nahu. Paham ya? Ngertos ente? Oke. Cukup nggak kajian hari ini? Banyak nggak yang dipahami? Istilah-istilah sudah ya, banyak ya. Awas mulai. Pokoknya kamu catat apa yang disebut dengan mudhof ilaih, jarun, majrurun, banyaklah yang udah saya sampaikan tadi. Mubtada ciri ropanya pakai apa? Itu. Jazm itu kan istilah yang harus betul-betul dipahami. Karena tidak mungkin kita akan bisa membaca kitab kalau tanpa memahami istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahu. Sementara tuntutan kita itu dari motivasi alimu al-arabiyata wa alamuha an-nasa. Ya, sumbernya itu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an sementara bahasa Arab. Jadi kita nanti akan memahami Al-Qur'an dari sektor ilmu nahu, memahami Al-Qur'an dari ilmu sorof, memahami Al-Qur'an dari segi iklal. Gitu. Paham ya? Jadi lumayan walaupun sekarang nadomanya sedikit, tapi kita penanaman deep learning, ya, pelajaran yang mendalam sehingga banyak istilah-istilah dalam ilmu ini. Oke? Oke. Jadi diingatkan untuk sekali lagi Amriti, untuk makna Jawanya dan kedudukan kalimat sudah sampai 2 bait. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang, Selasa yang akan datang, bait yang ketiga, tetapi dengan cara menganalisis huruf-huruf atau dari segi ilmu nahu dan ilmu sorof dan seterusnya. Yang penting nanti kita akan punya tujuan. Pertemuan ini pertama pujian kepada Allah dari musonif, ya, pujian kepada Allah, kemudian menyampaikan tujuan apa sih hatanahat qulubuhum linawihi pamin adimi sa'nihi lamta wihi. Jadi Ki Musonif itu menyampaikan tujuan apa sih tujuannya, supaya hatinya hatanahat qulubuhum linahwihi, memahami ilmu nahwi. Itulah merupakan bagian tanda-tanda adimisani, kebesaran, keagungan tingkahna Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lam tahwihi, yang tidak meliputi di dalamnya. Luar biasa apa yang diberikan Allah. Kata Ki Musonif, kata pengarang, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. I think until the first. I see you again later. Ya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa.
Tabing panabunga tabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spidol nih. Ini siapa? Mana lagi?